Pagi semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang peredaran darah manusia. Nah, sebelumnya kita harus memahami dulu siklus dari peredaran darah manusia itu, di mana yang berwarna merah ini adalah darah yang kaya akan oksigen dan yang biru ini merupakan darah yang kaya akan karbon dioksida. Nah, kita lanjut. Sistem peredaran darah manusia itu sangat memiliki peran penting bagi tubuh kita. Tak hanya mengalirkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh, sistem ini juga berperan dalam proses metabolisme. Oleh karena itu, sangat penting sekali untuk menjaga kesehatan dan kelancaran dari sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah terdiri dari beberapa organ yang berperan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Seperti kemarin di video saya sebelumnya sudah membahas tentang organ jantung dan fungsinya. Nah, salah satu sistem yang berperan di dalam peredaran darah adalah organ jantung itu sendiri. Di sini saya akan memaparkan lagi apa saja fungsi dari sistem peredaran darah kita. Nah, yang pertama, fungsi dari sistem peredaran darah itu adalah mengeluarkan sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida melalui paru-paru. Selanjutnya ada menyalurkan hormon ke seluruh tubuh, menjaga suhu tetap stabil. Ini yang dimaksudkan adalah suhu tubuh. Setelah itu ada mempertahankan kinerja dan fungsi berbagai sistem organ di dalam tubuh. Dan yang terakhir, ada mendukung proses pemulihan luka ataupun cedera. Nah, di sini kalian bisa mengamati tanda panah itu merupakan alur dari perjalanan sistem peredaran darah besar maupun kecil. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Di sini perlu kalian ketahui bahwa sistem peredaran darah manusia itu disebut sebagai sistem peredaran darah tertutup. Kenapa demikian? Karena darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dengan keadaan darah yang berada di dalam pembuluh darah. Nah, sebelum kita ke slide selanjutnya, kita akan kenalan dulu dengan berbagai organ dalam sistem peredaran darah manusia. Yang pertama ada jantung. Nah, jantung sudah kemarin kita bahas di video selanjutnya. Silahkan kalian lihat dan tonton video mengenai jantung. Yang kedua ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu ada 3 macam dari pembuluh darah, di mana pembuluh darah ini merupakan bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya. Nah, di sini ada macam-macamnya. Yang pertama ada arteri. Ini merupakan susunan dari arteri di dalam tubuh. Ini merupakan susunan dari vena di dalam tubuh manusia. Nah, arteri merupakan pembuluh darah yang bertugas membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju seluruh jaringan dan organ tubuh kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Nah, darah bersih dipompa keluar dari jantung akan melalui pembuluh darah utama atau disebut aorta dari bilik kiri jantung, di mana aorta ini kemudian bercabang menjadi pembuluh darah arteri yang lebih kecil atau disebut dengan arteriol yang menyebar di seluruh bagian tubuh. Nah, di sini juga sudah tertera, jadi pembuluh arteri itu disusun oleh dinding yang sangat kuat, tebal, dan elastis. Kita lanjut ke pembuluh darah vena, di mana pembuluh darah vena ini berfungsi untuk membawa darah dari seluruh jaringan dan organ tubuh untuk kembali ke jantung, baik dari seluruh tubuh atau dari paru-paru, di mana pembuluh vena besar atau vena cava membawa darah kotor yang mengandung karbon dioksida
dari seluruh tubuh untuk dialirkan ke paru-paru dan ditukar dengan oksigen melalui proses pernapasan seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, di sini untuk vena sendiri itu terdiri dari 3 jenis, yaitu ada vena pulmonalis, ada vena cava superior, dan vena cava inferior. Di mana vena pulmonalis itu berperan dalam membawa kembali darah dari paru-paru menuju jantung. Setelah itu ada vena cava superior, ini berperan dalam membawa kembali darah dari bagian tubuh bagian atas menuju ke jantung. Dan terakhir ada vena cava inferior, berperan dalam membawa kembali darah dari bagian tubuh bawah menuju ke jantung. Nah, salah satu yang paling penting dalam komponen sistem peredaran darah itu adalah darah itu sendiri, di mana darah adalah komponen terpenting dari sistem peredaran darah manusia. Nah, darah di sini berperan sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Tidak hanya itu saja, darah juga mengangkut zat beracun dan sisa metabolisme seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Nah, di sini darah manusia itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada plasma darah. Plasma darah ini merupakan cairan berwarna kekuningan yang mengandung berbagai zat penting seperti hormon dan protein. Yang kedua ada sel darah merah atau eritrosit. Ini berfungsi sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Yang selanjutnya ada sel darah putih atau leukosit. Ini merupakan komponen utama dari sistem kekebalan tubuh, di mana sel darah ini bertugas untuk mendeteksi keberadaan benda asing yang berbahaya, seperti zat beracun dan kuman, lalu melawannya agar tubuh terlindungi dari berbagai penyakit. Yang terakhir ada keping darah atau disebut dengan trombosit. Ini dibutuhkan oleh tubuh untuk menunjang proses pembekuan darah saat terjadi luka atau cedera. Nah, sekarang kita akan membahas lagi satu pembuluh darah, yaitu kapiler. Kapiler merupakan pembuluh darah terkecil yang berfungsi untuk menghubungkan antara pembuluh nadi dengan pembuluh balik. Nah, di sini kita kembali ke sistem peredaran darah besar maupun sistem peredaran darah kecil atau sistem aliran darah sistemik atau sistem aliran darah pulmonal. Nah, di sini untuk sirkulasi sistemik itu sendiri merupakan sirkulasi darah yang mencakup ke seluruh tubuh, makanya disebut dengan peredaran darah besar. Nah, sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri atau ventricle sinistra dari jantung itu melalui vena pulmonalis setelah melepaskan karbon dioksida di paru-paru. Darah yang sudah berada di serambi kiri kemudian diteruskan ke bilik kiri jantung untuk disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah utama atau aorta. Nah, darah di sini dipompa melewati aorta dan akan terus mengalir hingga ke bagian paling ujung di seluruh area tubuh. Setelah menyalurkan berbagai zat ke sel-sel tubuh, darah akan kembali menuju serambi kanan jantung untuk mengalami proses pembersihan darah. Nah, di sini secara ringkasnya adalah perjalanan atau sirkulasi dari peredaran darah besar maupun sistemik yang berawal dari ventricle sinistra menuju ke aorta, ke seluruh tubuh, habis itu ke vena cava superior bagian tubuh atas dan vena cava inferior ke tubuh bawah, dan kembali ke atrium dextra dengan darah yang kaya akan CO2 dan terakhir akan ke ventricle dextra, ya. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang peredaran darah kecil ataupun aliran darah pulmonal. Nah, di sini sirkulasi pulmonal atau sirkulasi paru
merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya, di mana sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar atau vena cava. Nah, selanjutnya, darah tersebut akan masuk ke serambi kanan dan diteruskan ke bilik kanan jantung. Darah yang sudah berada di bilik kanan akan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk ditukar menjadi oksigen. Darah bersih yang kaya oksigen kemudian akan masuk ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, ini perjalanan singkat dari peredaran darah kecil atau aliran darah pulmonal. Berawal dari ventricle dextra yang darah akan rendah O2 atau kaya dengan CO2, terus melewati arteri pulmonalis di paru-paru terjadi difusi dari darah yang kaya CO2 menjadi darah yang kaya oksigen, itu keluar menuju vena pulmonalis dan kembali dialirkan ke atrium sinistra dan berakhir di ventricle sinistra. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perbedaan arteri dan vena. Di sini saya sudah buatkan tabel, jadi lebih gampang kalian membedakan. Dari segi letak itu arteri sedikit ke dalam dan vena sedikit keluar. Maka dari itu pada saat perawat mencari sampel darah arteri itu dengan sudut 90 derajat, kalau vena bisa 49 derajat karena dari letaknya. Nah, di sini dinding pembuluh arteri itu elastis dan kuat, vena itu tipis dan tidak elastis. Dari arah aliran darah itu arteri keluar jantung dan vena itu menuju ke jantung. Denyutan arteri itu teraba atau terasa dan vena tidak terasa. Dari katup arteri katupnya pangkal, vena sepanjang pembuluh darah. Untuk aliran darah sendiri, arteri aliran darahnya sangat deras, kalau vena lebih lambat. Ya, jika terluka, arteri darahnya itu pasti memancar, kalau vena hanya menetes saja. Dan terakhir ada pembeda warna. Kalau arteri itu merupakan warnanya merah terang, kalau vena itu merah gelap. Nah, di sini lokasi pengukuran denyut nadi. Di sini ada beberapa lokasi pengukuran denyut nadi, diantaranya ada arteri radialis itu pada pergelangan tangan, terus arteri brachialis itu pada siku bagian dalam, arteri karotis pada leher, terus ada arteri temporalis pada pelipis, terus ada arteri femoralis itu pada lipatan paha, ada arteri dorsalis itu pada kaki, dan terakhir arteri frontalis pada ubun-ubun. Ini hanya untuk bayi saja. Nah, di sini lebih jelasnya. Jadi untuk pengukuran nadi di A itu adalah temporalis, jadi letaknya di sini ya. Untuk B itu adalah femoralis, jadi ada di sini. Bisa nanti kalian coba raba nadi kalian masing-masing. Terus ada popliteal itu ada di sini, perabaan nadinya, terus ada karotis di leher, terus ada brachialis itu di bagian siku dalam, itu biasanya untuk melakukan juga pengecekan tekanan darah ya. Terus yang G itu ada radial atau radialis, yang terakhir itu ada dorsalis pedis, tempatnya di sini. Nah, di sini ada gangguan pada sistem peredaran darah. Apakah sistem peredaran darah itu bisa terganggu? Sudah jelas pasti bisa dan sangat rentan sekali. Nah, di sini aliran darah yang terganggu itu dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh sehingga menimbulkan berbagai penyakit yang serius, di mana gangguan sistem peredaran darah dapat disebabkan oleh kelainan bawaan atau gangguan genetik maupun penyakit tertentu seperti diabetes. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa macam gangguan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem peredaran darah.
Yang pertama adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Terus yang kedua bisa terjadi sumbatan pembuluh darah arteri atau disebut dengan aterosklerosis. Yang selanjutnya ada penyakit jantung koroner, ada gagal jantung, ada aneurisma aorta, terus juga ada gangguan irama jantung atau aritmia. Terus bisa mengalami henti jantung. Dan selanjutnya mengalami syok, ada kelainan otot jantung atau lemah jantung atau disebut dengan kardiomiopati. Dan selanjutnya ada penyakit arteri perifer, ada emboli dan trombosis vena dalam. Yang terakhir ada penyakit jantung bawaan. Nah, ini yang saya warnai hijau. Mohon nanti kalian belajar mencari informasi dan tulis di kolom komentar ya. Nah, di sini gangguan pada sistem peredaran darah merupakan kondisi yang sangat berbahaya dan tidak bisa dianggap remeh. Jika tidak segera diobati, kondisi tersebut bisa menimbulkan komplikasi serius, misalkan kerusakan organ dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Oleh sebab itu, penting bagi kalian siapa saja untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah dengan cara menerapkan pola hidup sehat, seperti berolahraga secara rutin, mengonsumsi makanan bergizi, membatasi asupan garam dan lemak, tidak merokok, serta menjaga berat badan tetap ideal. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.